Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari bab 2 tentang himpunan, ya, di mana pada himpunan ini akan dipelajari tentang pengertian himpunan dan operasi himpunan. Kita pelajari dulu bagian pertama, yaitu pengertian himpunan yang terdiri dari pengertian himpunan, anggota himpunan, cara menyatakan himpunan, himpunan berhingga, tak berhingga, dan himpunan kosong. Ya, pengertian himpunan yaitu himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas. Jadi dia memiliki kesamaan, baik itu ciri atau sifat, dan terdefinisi dengan jelas, ya. Kita lihat contohnya, kita buka halaman 106 nomor 1 pilihan ganda pada penilaian harian. Ada 5 pernyataan. Yang pertama, kelompok anak balita, buku tebal, siswa berkacamata, dan siswa padat serta buah manis. Yang ditanyakan dari pernyataan tersebut yang mana yang merupakan himpunan. Kita analisa satu-satu. Kelompok anak balita ini artinya ada batasan yang jelas, ada definisi yang jelas bahwa anak-anak yang terdapat dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan sama-sama di bawah 5 tahun. Karena balita itu adalah kependekan dari bayi di bawah 5 tahun. Jadi dia kesamaannya sama-sama di bawah 5 tahun. Berarti jelas ya definisinya. Maka itu bisa dikatakan sebagai himpunan. Kemudian pernyataan kedua, kelompok buku tebal. Buku tebal ini bagi setiap orang berbeda-beda pengertiannya, ya. Pemahaman buku tebal ini setiap orang berbeda-beda. Ya, kalau anak balita kan tadi sudah jelas, semuanya sama nih, ada batasannya. Ya, sama-sama di bawah 5 tahun. Tapi kalau buku tebal, bagi orang yang suka membaca, bisa jadi buku itu masih tipis. Tapi untuk orang yang tidak suka membaca, buku itu bisa dikatakannya tebal. Jadi persepsi atau definisi tebal ini untuk setiap orang berbeda. Maka dia tidak bisa dikatakan sebagai himpunan. Berikutnya, kelompok siswa berkacamata. Berkacamata ini artinya memakai alat bantu penglihatan. Sudah jelas, dia berupa kacamata. Berarti jelas ya. Maka itu dikatakan sebagai himpunan. Kemudian kelompok siswa pandai-pandai, setiap orang ini berbeda-beda. Ada yang pandai berhitung, ada yang pandai ilmu sosial, ada juga yang pandai semuanya. Jadi berbeda-beda, maka karena pengertian pandai untuk setiap orang itu berbeda-beda, maka tidak bisa dikatakan sebagai himpunan. Berikutnya kelompok buah manis. Buah manis ini pun setiap orang memiliki pengertian atau pandangan yang berbeda. Bagi orang yang suka ngerujak, maka dia buah masam pun dikatakannya manis. Tapi untuk orang yang tidak suka ngerujak, kalau masam ya masam, ya tidak bisa dikatakannya manis. Nah, itulah pengertiannya berbeda, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai himpunan. Jadi tadi yang memiliki definisi sama, ciri sama untuk semua orang itu bisa dikatakan himpunan seperti ini tadi, ya. Untuk yang tidak memiliki definisi yang sama bagi semua orang tidak bisa dikatakan sebagai himpunan. Jadi yang merupakan himpunan adalah I1 dan I3. Semoga bisa dipahami ya. Berikutnya materinya adalah mengenai anggota himpunan. Anggota himpunan itu dinotasikan, dilambangkan atau dinamai dengan huruf besar, kapital. Jadi bisa A, B, C, dan seterusnya, ya, tergantung soal atau terserah kita yang kalau misalnya kita diminta menentukan namanya. Kemudian anggotanya dilambangkan seperti huruf E, tapi bukan E ya, tapi dibaca anggota. Kalau bukan anggota seperti huruf E dicoret, ya. Kemudian kita lihat banyak anggota himpunan, misalnya ada suatu himpunan A, ya. Maka banyak anggotanya itu dinotasikan dengan N. Jadi N itu dibaca banyak. Banyak anggota A, ya, NA. Nah, misalnya ada himpunan A bilangan prima kurang dari 10, maka berarti kan bilangan prima kurang dari 10 itu adalah 2, 3, 5, 7, ya. Kurang dari 10. Ada berapa itu? Ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Maka banyak anggotanya ditulis dengan NA sama dengan 4. Ya, itu mengenai anggota himpunan. Sekarang cara menyatakan himpunan itu ada 3, yaitu pertama mendaftar anggota atau disebut metode tabulasi, kedua notasi pembentuk himpunan, dan yang ketiga dengan kata-kata atau deskripsi. Kita lihat penjelasannya setiap bagian. Pertama, mendaftar anggota atau tabulasi, yaitu ditandai oleh kurung kerawal dan dipisahkan oleh tanda koma.
Kemudian notasi pembentuk himpunan seperti ini bentuknya, ya. Ini artinya X, di mana. Nah, X ini bisa jadi dia berupa bilangan, bisa jadi dia berupa benda, ya. Jadi di sini bentuknya selalu seperti ini, notasi pembentuk himpunan. Kemudian kita lihat titik-titik ini apa maksudnya, ya. Itu adalah merupakan batas. Batas itu seperti apa? Ada yang kurang dari, ya, simbolnya seperti ini, kurang dari. Kemudian ada lagi yang di antara, ya, simbolnya seperti ini. Kemudian ada lagi yang kurang dari sudah, di antara sudah berarti lebih dari, simbolnya seperti ini, ya. Nah, itu namanya batas. Jadi di sini merupakan batas, ya. Kemudian ini yang terakhir ini merupakan syarat. Syarat itu misalnya dia bilangan apa atau himpunan apa, ya, syarat. Bilangan asli kah, bilangan pecah kah, atau seterusnya, ya, itu namanya syarat. Yang ketiga, yang terakhir itu caranya adalah kata-kata atau deskripsi, ya. Jadi dengan cara menuliskan syarat keanggotaan himpunan. Di sini kita lihat contoh soal halaman 91. Ibu ambil bagian esai nomor 1, yaitu tepatnya halaman 93. Diketahui C adalah himpunan bangun ruang sisi lengkung. E adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Ini, C dan E ini bisa disebut, caranya disebut dengan metode deskripsi, ya, yaitu syarat keanggotaannya. Syaratnya apa ini? Untuk C, syaratnya bangun ruang sisi lengkung. Untuk E, syaratnya bilangan prima antara 10 dan 40. Kita diminta bagian A menyatakan menyatakan himpunan C dan E dengan notasi pembentuk himpunan dan dengan mendaftar anggota, dan bagian B menentukan banyak anggota setiap himpunan. Kita lihat jawaban yang A. Notasi pembentuk himpunan C, ya, karena tadi sudah dinyatakan pada soal dengan metode kata-kata atau deskripsi, maka notasi pembentuk himpunan seperti ini. X, ya, bangun ruangnya diganti dengan X, di mana X itu merupakan bangun ruang sisi lengkung, ya. Jadi dia di sini ada syaratnya, tapi tidak memiliki batas, ya. Jadi notasi pembentuk himpunan ini tidak selalu ada batas, ya, tapi syarat wajib. Yang kedua, mendaftar anggota, ya. Jadi himpunan C tadi setelah dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, kita nyatakan dengan mendaftar anggota. Jadi bangun ruang sisi lengkung itu apa saja? Yaitu kerucut, tabung, bola, ya. Itu mendaftar anggota. Kemudian himpunan E, notasi pembentuk himpunannya, kalau tadi bangun ruang, bangunnya itu diganti dengan X. Nah, kalau ini bilangan, ya, X-nya bilangannya diganti dengan X. Batasnya antara 10 dan 40. Maka kita memakai tanda seperti ini, simbolnya di antara, ya, di antara. Karena dia di antara, maka simbolnya seperti ini. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah bilangan prima, ya. Jadi syarat wajib, ya. Syarat wajib. Tapi tidak selalu ada batas. Nah, sekarang dengan mendaftar anggota. Bilangan prima antara 10 sampai 40, ya, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ya. Itu cara menyatakan menyatakan himpunan, ya, cara menyatakan himpunan. Kita jawab bagian B, menentukan banyak anggotanya. Tadi kita tahu bahwa himpunan C anggotanya kerucut, tabung, bola 1, 2, 3. Berarti banyak anggotanya ada 3, ya. Kemudian bagian E, himpunan E anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti banyak anggotanya ada 8, ya. Itu mengenai anggota himpunan. Berikutnya materinya adalah himpunan berhingga, tak berhingga, dan himpunan kosong. Kita lihat penjelasannya. Himpunan berhingga itu adalah anggota yang dapat disebutkan. Anggotanya dapat dengan mudah disebutkan dan banyak anggotanya terbatas. Kalau himpunan tak berhingga, itu anggotanya kebalikan dari berhingga. Kalau tadi berhingga dapat disebutkan, kalau tak berhingga tentunya tidak dapat disebutkan dan banyak anggotanya pun tak terbatas. Kalau himpunan kosong, itu anggotanya tidak ada, ya, tidak ada atau nol. Dilambangkan dengan seperti ini. Jadi cuma kurung kurawal, di tengahnya tidak ada isinya, atau seperti ini, ya. Dan banyak anggota dituliskan dengan NA, karena tadi N itu banyak atau kardinalitas himpunan, ya, sama dengan 0, ya. Supaya lebih jelas kita lihat contoh.
Contoh soal ini ada diketahui ada himpunan A, kemudian ada himpunan B. Himpunan A adalah di X kurang dari 4, di mana X bilangan asli. Himpunan B bilangan bulat lebih dari min 2. Kemudian ada himpunan C juga, segi 4 yang memiliki 3 sudut. Nah, tadi kita ingatkan, cara menyatakan himpunan tadi ada 3 cara. Ada metode tabulasi, mendaftar anggota, kemudian ada dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan kata-kata. Nah, kita lihat. Pada soal ini, himpunan A ini dinyatakan dengan cara apa? Kalau nota seperti ini bentuknya. Iya, ini disebut dengan notasi pembentuk himpunan. Kalau yang kedua, ini jelas dengan kata-kata atau deskripsi, karena semuanya berupa kata-kata. Nah, kalau yang ketiga, ini juga berupa kata-kata sebenarnya ya, tapi dia ditandai oleh kurung gurawal ya. Nah, sekarang kita lihat soalnya atau ditanyakan, nyatakanlah himpunan ABC apakah berhingga, tak berhingga, atau himpunan kosong. Nah, sekarang untuk menjawabnya itu kita harus melihat dulu anggotanya ada tidak ya. Himpunan A. Nah, bilangan asli kan tentunya dimulai dari 1. Maka berarti kalau dia dimulai dari 1, anggotanya adalah 1, kurang dari 4 ya, syaratnya kurang dari 4 berarti sampai 3. 1, 2, 3. Nah, mudah ya kita menyebutkan anggotanya. Sangat mudah. Dan banyak anggotanya pun kita bisa menentukan yaitu sebanyak 1, 2, 3 ya. Mudah sekali menyebutkan anggotanya. Bagaimana himpunan B? B adalah himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat kita tahu bahwa itu terdiri dari negatif, 0, dan positif. Nah, berarti bilangan bulat yang lebih dari negatif 2 itu dimulai dari negatif 1, 0, 1, 2, 3. Karena dia tidak memiliki batas, maka ini kita sebutkan dan seterusnya atau berupa titik-titik. Dibaca dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa menyebutkan semua anggotanya nih, karena terlalu banyak ya, lebih dari min 2 ini. Terlalu banyak ya, dan seterusnya ini. Untuk bilangan-bilangan yang lebih dari 3 ini, masih banyak ya. Susah kita menyebutkan. Maka kita tidak bisa menyebutkan berapa banyak anggotanya ya. Anggotanya pun tidak bisa kita sebutkan semua. Berikutnya, himpunan C. Segi 4 memiliki 3 sudut. Segi 4. Namanya juga segi 4. Pasti sudutnya 4. Tidak mungkin ada 3 sudut ya. Namanya juga segi 4. Pasti memiliki sudut 4. Jadi berarti dia tidak punya anggota atau himpunan kosong. Jadi dari himpunan A, B, C ini bisa kita tentukan bahwa himpunan A adalah berhingga, himpunan B tak berhingga, dan himpunan C adalah himpunan kosong ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, dan misalnya masih ada yang belum dipahami nanti bisa ditanyakan ya. Demikian, semoga pelajaran untuk materi bagian 1 dalam himpunan ini bisa kalian pahami dengan baik dan kalian bisa memperoleh pengetahuan yang sangat baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.